Alright, berjumpa kembali dengan Mas John di sini ya. Kali ini aku akan membahas video lanjutan yang kemarin part 2 mengenai spesies makhluk halus yang ada di Indonesia ya teman-teman. Bang katanya part 2 gimana? Oke ya. Nah ini aku akan bahas habis pulang sekolah ya, langsung aja kita bahas part 2 nya ya teman-teman. Oke, gimana kabar kalian? Semuanya baik-baik aja ya. Kali ini aku akan membahas spesies dari panagal. Panagal itu apa sih? Panagal itu adalah spesies makhluk halus yang ada di Indonesia, tidak memiliki tangan dan kaki dan berjalan merayap ya, seperti kuyang atau tapi ini membahas di daerah yang berbeda-beda ya, versinya beda-beda tetapi tetap sama ya namanya spesiesnya sama tapi namanya dan fungsinya beda-beda ya teman-teman. Langsung kita bahas, nggak usah banyak baca ya, langsung kita bahas ya. Yang pertama itu adalah kuyang ya. Kuyang ini adalah penganut ilmu hitam dan juga hanya meminum darah bayi dan yang baru lahir ya. Mungkin kalau di Jawa itu kan kita bisa lihat ari-ari yang dikasih lampu ya, biasanya kan ya kalau orang Jawa kan kalau baru lahir kan seperti itu, dikasih kembang terus dikasih lampu di ari-ari yang dikubur di depan rumah biasanya ya kan. Nah seperti itu biasanya untuk menghindari roh jahat seperti kuyang ini. Kemudian kelemahan dari kuyang adalah sapu lidi, kulit padi yang dibakar. Nah seperti yang udah gua bahas tadi, kuyang ini kelemahannya adalah di sapu lidi yang ada di teras rumah atau di depan rumah, dan juga padi yang dibakar untuk menghilangkan atau menolak bala dari hantu kuyang ini yang akan memakan ari-ari atau darah bayi tersebut ya teman-teman. Oke, kemudian adalah pok-pok, bukan ayam pok-pok loh ya, bukan ayam poklok ya, ini adalah pok-pok ya. Namanya ya pok-pok ya. Pok-pok ini adalah penganut ilmu hitam sama seperti kuyang ya, dan juga pemakan bayi, pemakan buah-buahan. Wah, vegetarian kayaknya sih. Kelemahannya adalah bawang putih, merah yang dibakar serta menaburi merica di sekitar rumah ya, seperti sama di kayak kuyang tadi. Kalau kuyang kan pakai lidi atau padi yang dibakar ya teman-teman. Kalau ini pakai bawang merah dan bawang putih dibakar terus dikasih merica, ditabur di sekeliling rumah kalian ya teman-teman. Jika kalian ada bayi yang baru lahir, bisa kalian coba cara ini menurut kepercayaan masing-masing aja sih. Kemudian ada hantu palasik. Nah ini hantu palasik ini biasanya populer juga di film-film, cerita-cerita horor teman-temannya. Ini adalah kegunaannya adalah penganut ilmu hitam ya, sama seperti kuyang dan pok-pok tadi ya. Pemakan bayi, korban pun kadang orang dewasa. Wah, pemakan bayi, orang pun juga dimakan loh teman-teman. Hati-hati dengan hantu palasik ini ya. Jika kalian menemukannya, tubuhnya bisa juga mencari mangsa, warisan gen turun-temurun, kelemahan bawang putih, bawang merah yang digantung. Nah, sama seperti pok-pok tadi ya. Kalau pok-pok itu bawang merahnya dibakar, kalau ini digantung di depan rumah ya kayaknya. Dan ini warisan temurun ya, gen temurun. Jika ada orang yang memelihara hantu palasik, ini akan turun-temurun sampai ke anak cucu yang memelihara tersebut ya teman-teman. Sangat mengerikan sekali ya ini, daripada kuyang dan pok-pok tadi untuk meminta tumbal kayaknya sih. Tumbal dari turun-temurun sampai ya nggak putus-putus ya, sampai punya keturunan, sampai keturunan itu berhenti ya udah di situ. Dan kemudian yang terakhir ada leak. Leak ini ada hantu dari Bali yang sudah populer, sudah dibicarakan banyak YouTuber ya, dan cerita horor yang udah dibicarakan ya teman-teman.
Ada yang baik, ada yang jahat, hanya untuk ilmu pertahanan saja. Tidak hanya kepala tapi tangan dan jangkar. Bisa jadi wujud hewan apapun seperti monyet atau rusa, celeng, dan masing-masing ada yang baik untuk menolong manusia dari meminta pesugihan atau kekayaan, teman-teman meminta, dan ada yang jahat untuk meminta tumbal manusia untuk mencari kekayaan semata ya, dan mempunyai cakar ya yang sangat panjang, yang sangat dihindari oleh orang-orang di Bali ya teman-teman. Oke, part selanjutnya adalah kita akan membahas hantu spesies dari bola api ya teman-teman ya. Spesies bola api ini adalah antara lain Banaspati. Nah, Banaspati itu tergolongan dari gen bola api yang termasuk ilmu hitam juga ya teman-teman. Oke, kita lihat penjelasannya adalah wujud asli mengerikan dan berjalan terbalik di udara. Wah, kayang kayaknya sih. Suka memirum darah bayi, bertanda kematian massal. Wah, kalau bertemu Banaspati ini bertanda kematian massal di daerah tersebut ya teman-teman. Kemudian ada suka mengejar orang yang ditemui. Wah, kalau kalian bertemu Banaspati, kalian harus menghindari saja, jangan sampai ditemui ya, karena ini sangat berbahaya, bisa membunuh manusia juga, sangat berbahaya ya. Ini adalah namanya ada Banaspati untuk memanggil roh-roh dan mengejar kematian ya. Bukan ilmu tingkat tinggi sih sebenarnya. Kelemahan ini tidak boleh menyentuh tanah. Jika Banaspati menyentuh tanah, kekuatannya akan hilang ya teman-teman, akan menghilang atau menjadi abu, menghilang sendiri teman-teman ya. Kemudian adalah Kemamang. Assalamualaikum. Baru tahu sih ini namanya. Kemudian ada Kemamang dan spesiesnya muncul di kerumunan atau seseorang membawa petaka, membawa wabah penyakit ya, hampir mirip sama Banaspati ya. Kalau Banaspati ini lebih berbahaya dari Kemamang ya. Kemudian ada Daru Pulung. Daru Pulung ini benda misterius, wujud bukan api melainkan cahaya merah di langit gitu, biasanya di sekitar kuburan atau tempat-tempat yang dianggap sakral ya teman-teman ya. Langsung ke tanah, bisa menjadi pertanda baik atau buruk. Jika di malam hari maka itu termasuk santet. Wah, ini juga harus dihindari ya teman-teman. Jika kalian berada di tempat sepi atau di kuburan, harus ini dihindari saja. Lebih baik kalian berlari saja supaya tidak kena santet ya. Biasanya sih ada orang-orang jahat yang ingin melukai kita ya teman-teman. Kemudian pulung gantung, hampir sama yang Daru Pulung itu tadi, tapi ini digantung yang lebih berbahaya kayaknya sih ya. Penjelasannya kita lihat adalah datang ke perseorangan ya, seperti santet atau ilmu hitam yang lainnya teman-teman. Kemudian ada menyebabkan gangguan jiwa, massal hingga bunuh diri. Efeknya berantai hingga ke sanak saudara atau ke tetangga sebelah ya kalau bertemu ya. Pulung gantung ini ya teman-teman, sangat dihindari, sangat berbahaya ini teman-teman. Jika kalian bertemu Banaspati atau Daru Pulung gantung ya, nggak usah ditemuin, atau pengen uji nyali nggak usah main-main, karena ini konsekuensinya sangatlah berat, bisa melukai diri Anda atau keluarga Anda, bisa berantai ya efeknya, karena ini termasuk ilmu hitam dan juga tergolong ilmu santet juga untuk aplikasi melalui spesies bola api ini teman-teman. Oke, gitu aja videonya, udah hampir 10 menit kita berbicara, dan kita akan part ketiga ya. Jangan lupa tonton terus video terbaru kami di Masjid 98 ya, dan jangan lupa bagikan teman-teman kalian dengan suka
video-video horor, cerita-cerita atau horor tentang makhluk halus astral ya, silahkan komen di kolom komentar unek-unek apa yang kita bahas di video selanjutnya ya, di part 3 ya nantinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, have a great time.